Halo guys, welcome back to video sharing belajarku. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar bareng materi yang baru, jangan lupa untuk subscribe this channel, like and share this video, supaya semakin banyak teman-teman yang ikut belajar bareng. Dan aku infokan lagi ke teman-teman yang mungkin belum nonton videoku yang lainnya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Di situ ada beberapa ebook belajar bahasa Inggris yang bisa di-download secara gratis. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang baru, skill 59, distinguish like, alike, and unlike. Sebenarnya pembahasan tentang like dan alike kita pernah bahas di skill 50 ya. Teman-teman nanti bisa dicek lagi di skill 50 untuk melihat bagaimana kita menggunakan like dan alike. Nah, bagaimana dengan yang ada di skill 59 ini? Like, alike, and unlike are easily confused because they look so similar and they have many different uses. Jadi kata like, alike, and unlike bisa jadi membuat kita bingung karena mereka terlihat sama dan punya kegunaan yang berbeda-beda. Kalau like, alike itu kan artinya mirip ya, kayak similar. Kalau unlike berarti tidak mirip atau tidak sama gitu ya. There are several structures with like, alike, and unlike that you should be familiar with. Jadi ada beberapa macam struktur ya berkaitan dengan like, alike, dan unlike yang kita perlu tahu. The first structures you should already be familiar with are the adjectives alike and like. Jadi kegunaan yang pertama yang kita perlu untuk tahu dan familiar dengan dua kata ini yaitu alike dan like itu adalah dia sebagai kata sifat. Jadi alike dan like di sini dia sebagai kata sifat yang teman-teman sebelumnya bisa lihat ada di skill 50. Jadi bisa sambil dicek ulang di skill 50 bagaimana membedakan penggunaan dari alike dan like gitu ya. Jadi sekali lagi, alike dan like di sini dia digunakan sebagai kata sifat ya, teman-teman, bukan kata kerja. Jadi bukan like menyukai, bukan ya. Tapi alike dan like di sini artinya adalah mirip or similar. Study the use of alike and like in the following examples. Di sini ada dua contoh. John and Tom are alike. John and Tom worked in a like manner. Jadi ada penggunaan yang berbeda antara alike dengan like. Nah, nanti kalau teman-teman udah nonton video yang skill 50 sebenarnya sudah cukup nyambung ya. Jadi alike itu hanya bisa dipakai setelah linking verbs karena dia sebagai predicate adjectives. Mari kita baca pembahasannya. In both these examples, alike and like are adjectives that mean similar. Jadi alike dan like di sini dia sebagai kata sifat dan artinya adalah similar atau mirip ya. Di contoh yang pertama, alike itu adalah predicate adjective menjelaskan John and Tom. Nah, jadi alike itu adalah predicate adjective ya, teman-teman. Apa itu predicate adjective? Sebenarnya sudah dijelaskan di skill 50. Singkatnya adalah dia digunakan setelah linking verbs kayak be. Jadi ism, are, was, were, atau be gitu misalnya, baru pakai kata alike. Jadi kalau predicate adjective, dia tidak bisa dipakai bersandingan dengan kata benda. Karena alamiahnya kata sifat, itu kan menjelaskan kata benda. Kadang kita bisa meletakkan kata sifat sebelum kata benda kan. Tapi kalau untuk predicate adjective, kita tidak bisa meletakkan kata sifat itu sebelum kata benda. That's why disebut dengan predicate adjective. Jadi dia fungsinya tuh kayak di predikat, di mana setelah linking verbs kayak be. Because alike is a predicate adjective, it can only be used after a linking verb such as are, kayak di contoh ini. Jadi dia hanya bisa diletakkan setelah linking verb are atau is, mungkin nanti ada pakai was dan seterusnya. In the second example, like is the adjective form that is used immediately before the noun manner. Jadi kalau pakai like itu dia bisa diletakkan sebelum kata benda seperti di contoh yang in a like manner. Nah, jadi itu bedanya menggunakan alike dan like sebagai kata sifat ya, teman-teman. Kalau alike
itu dia predicate adjective, jadi hanya bisa dipakai setelah linking verbs atau setelah be misalnya. Kalau like, dia bisa dipakai sebelum kata bendanya, seperti ini. Semoga cukup jelas, kita lanjut. The next structures you should be familiar with are the prepositions like and unlike which have opposite meanings. Nah, yang berikutnya adalah yang kita harus juga cukup familiar, yaitu like dan unlike, di mana dia berfungsi sebagai preposisi. Kalau tadi kan like-nya dia sebagai kata sifat ya. Nah, sekarang antara like dengan unlike itu digunakan sebagai prepositions atau kata depan, preposisi. Di mana keduanya punya makna yang berlawanan. Jadi kalau like itu seperti, kalau unlike berarti tidak seperti gitu ya. Because they are prepositions, they must be followed by objects. Karena mereka digunakan sebagai preposisi, maka mereka harus diikuti oleh objek. Kita lihat dua contoh ini ya. John is like Tom. John is unlike Tom. Mungkin teman-teman sebenarnya sudah cukup tahu dan cukup familiar ya dengan penggunaan like dan unlike sebagai prepositions. Kayak John is like Tom, berarti John itu seperti Tom. Kalau John is unlike, berarti John tidak seperti gitu ya. Nah, in the verse example, the preposition like is followed by the object Tom. It means that Tom and John are similar. Jadi mereka mirip. In the second example, the preposition unlike is followed by the object Tom. It means that Tom and John are not similar. Berarti mereka nggak sama gitu ya. Nah, contoh yang lain. The prepositions like and unlike can also be used at the beginning of a sentence. Bisa dipakai di awal kalimat. Like Tom, John is tall. Jadi sama seperti Tom, John tinggi. Berarti Tom sama John sama-sama tinggi gitu ya. Unlike Tom, John is tall. Kalau unlike Tom berarti tidak seperti Tom, John itu tinggi. Berarti Tom mungkin nggak tinggi gitu ya. Atau pendek misalnya. Nah, jadi kalau tadi alike dengan like, dia digunakan sebagai kata sifat ya, adjective. Kalau ini like versus unlike, dia sebagai preposisi. Jadi beda fungsi ya teman-teman. Like sebagai adjective dan like sebagai prepositions. Kita lanjut. In the verse example, the preposition like is followed by the object Tom. It means that Tom is tall. In the second example, the preposition unlike is followed by the object Tom. It means that Tom is not tall. Jadi kalau like itu artinya seperti, kalau unlike itu tidak seperti. Ya kan? You are like me, kamu kayak aku gitu kan. Misalnya kita sering kan pakai kata-kata like ya. Dan mungkin kita nggak realize kalau like yang kita pakai itu dia adalah sebagai prepositions. Jadi bukan sebagai kata sifat ya, teman-teman. Jadi beda. Nah, di sini udah ada penjelasan ringkasnya ya. Di tabel ini kita bisa lihat like dan alike yang digunakan sebagai kata sifat. Artinya adalah mirip, similar. Kalau like dia sebagai kata sifat itu digunakan sebelum kata benda. Tapi kalau alike yang sebagai predicate adjective dia digunakan setelah linking verb. Jadi tidak bisa langsung dipakai sebelum kata benda seperti kata like. Nah, kalau like dan unlike yang fungsinya sebagai prepositions atau kata depan, kalau like artinya similar, kalau unlike artinya different. Jadi ini lawan kata ya. Kalau like seperti, kalau unlike tidak seperti. Simpelnya kita bilang begitu biasanya. Both prepositions are followed by object. Jadi harus diikuti oleh objek. They can both be used in many positions, including awal kalimat. Jadi bisa diletakkan di awal kalimat juga. Nah, sekarang langsung aja kita kerjakan latihan soalnya. Oke, seperti biasa, kita lihat dua contohnya terlebih dahulu ya. Yang di nomor 1 itu salah. The two routes you have chosen for the trip are like. Nah, like di sini kalau dia sebagai kata sifat, kalau kita mau bilang mirip, jadi harusnya bukan pakai kata like, tapi harusnya kita ganti pakai kata alike. Nah, dia sebagai predicate adjective, di mana bisa digunakan setelah linking verbs pakai are. Jadi harusnya for the trip are alike, bukan like ya. Karena kalau like itu harusnya sebelum kata benda.
Nomor 2 sudah benar. The science books this semester are like the books used last semester. Kalau like di sini dia sebagai kata apa, teman-teman? Apakah kata sifat atau kata depan? Prepositions. Dia sebagai prepositions. Nah, jadi science book di semester ini itu mirip seperti buku yang digunakan semester yang lalu. Nah, jadi mereka similar gitu ya. Bagaimana dengan nomor 3? Unlike the restaurant where we usually eat, this new restaurant has early bird specials. Apakah kata alike yang ada di sini itu sudah benar penggunaannya? Ingat, alike itu harusnya kan kalau dia sebagai predicate adjective, dia hanya bisa dipakai setelah linking verbs. Jadi kurang tepat kalau misalnya kita pakai kata alike. Jadi seharusnya kita pakai kata apa? Ya, like ya. Dimana sebagai prepositions, bukan sebagai kata sifat juga. Nah, jadi dia sebagai preposition. Sama seperti restoran yang biasanya kita makan gitu ya. Restoran ini, nah, jadi seperti itu. Jadi bukan sebagai kata sifat ya, teman-teman, tapi sebagai prepositions. Jadi nomor 3 salah. Number 4, unlike the traditional red fire engines, the new fire engines are yellow. Apakah penggunaan unlike-nya sudah benar? Ya, dia sebagai prepositions ya, teman-teman. Sama kayak nomor 3, like prepositions. Jadi ini hanya ya beda mengartikan konteks aja ya. Jadi kalau unlike kan artinya tidak seperti traditional red fire engines. Yang new fire engines itu yellow gitu kan. Jadi nomor 4 sudah benar ya, sorry, benar. Number 5, the two girls were embarrassed because they were wearing alike dresses. Nah, benar nggak nih pakai alike? Kalau di nomor 1, alike kita pakai as a predicate adjective harusnya setelah linking verbs. Tapi kalau ini disandingkan dengan kata bendanya, ya salah gitu ya. Jadi harusnya pakai kata like yang sebagai sifat tentu saja. Karena dia mau menjelaskan dresses gitu kan. Jadi nomor 5 salah. Number 6, the new piece that the pianist is preparing is unlike any she has ever played before. Bagaimana dengan kata unlike di sini? Apakah penggunaannya sudah tepat? Ya. Jadi di sini unlike kan artinya tidak seperti yang dia pernah mainkan sebelumnya. Jadi udah benar ya, kita pakai unlike dan unlike di sini dia sebagai preposition. Jadi nomor 6 sudah benar. Number 7, like the Washington Zoo, the San Diego Zoo had several panda bears. Jadi nomor 7, like di sini dia sebagai preposition, bukan sebagai kata sifat. Jadi sudah benar, karena dia bisa digunakan di awal kalimat. Number 8, the insurance package offered by that company is exactly like the package our company offers. Nah, kalau kita lihat kata alike di sini, kan maunya dibilang paket asuransi yang ditawarkan perusahaan ini tuh mirip gitu kan, seperti yang perusahaan kita tawarkan. Jadi kalau dibilang mirip, yang seperti itu harusnya pakai is like as a prepositions. Tentu saja bukan sebagai sifat ya. Kalau alike di sini kan dia sebagai sifat ya, teman-teman. Jadi alike kurang tepat dipakai di sini karena dia mau membandingkan dua hal, di mana yang punyanya perusahaan A sama perusahaan dia itu mirip gitu kan. Jadi seharusnya pakai is like, bukan alike. Kalau alike kan dia sebagai kata sifat. Sedangkan di sini dia harusnya pakai prepositions like. Jadi nomor 8 salah. Number 9, any further work done in a like fashion will be rejected. Karena like di sini dia sebagai kata sifat dan dia mau menjelaskan kata benda fashion. Jadi sudah benar penggunaannya untuk kata like. Ya kan? Karena like bisa digunakan sebelum kata benda. Kalau like itu digunakan setelah linking verbs. Last one. It is unfortunate that the covers for this year's and last year's albums are so alike. Are so alike, mirip banget gitu ya. Dan ini dia ada linking verb. Setelah itu dia pakai kata sifat alike. Jadi sudah benar. Nah, jadi di skill 59 ini kita mempelajari penggunaan dari kata like, alike, dan unlike yang berbeda-beda ya. Jadi yang di
penggunaan pertama itu adalah dari kata like dan alike yang digunakan sebagai kata sifat, di mana pernah kita bahas bareng di skill 50. Jadi kalau alike sebagai predicate adjective, dia hanya bisa dipakai setelah linking verbs kayak be, ASMR misalnya. Kalau like sebagai kata sifat, dia bisa digunakan sebelum kata benda. Lalu di penggunaan yang kedua, antara like versus unlike. Jadi kalau like dan unlike di sini dia digunakan sebagai preposition. Jadi sebagai preposisi, bukan sebagai kata sifat ya. Jadi kalau like artinya mirip, kalau unlike ya nggak mirip. Jadi kalau like sama seperti, kalau unlike tidak sama, gitu kan ya. Semoga cukup jelas sampai di sini. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, saran dan kritik boleh tulis di kolom komentar. Thanks for watching and thanks for all of your support. Don't forget to like, share, and subscribe. See you on the next video. Bye bye.